Pernah gak sih kamu ngerasa kayak hidupmu tuh lagi hening, tapi ada sesuatu di dalam dada yang terus bergetar? Kayak ada sinyal yang gak kelihatan, tapi kamu yakin banget ada yang sedang bergerak di balik tabir. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, jangan buru-buru anggap itu cuma perasaan. Bisa jadi, itu tanda bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Saudaraku yang sedang menapaki malam dengan langkah-langkah sunyi, selamat datang di channel Ilmu Langit. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sejenak, merenung bersama kami dalam ruang penuh cahaya ini. Dan yakinlah, kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng atau karena scroll tanpa arah. Kamu dipertemukan dengan video ini karena hatimu sedang dipanggil. Dipanggil untuk melihat ke dalam. Dipanggil untuk memahami bahwa tidak semua perjuangan itu terlihat. Termasuk perjuanganmu bangun di sepertiga malam. Di saat dunia masih nyaman terlelap, kamu bangun, kamu ambil air wudhu, dan kamu sujud di atas sajadah. Semua itu, saudaraku, tidak ada yang sia-sia. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh, yuk kita pancarkan energi positif dengan mengetik 77 di kolom komentar. Biar semesta tahu, ada pejuang-pejuang malam yang sedang menyala dalam diam. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang spesial. 7 tanda bahwa tahajudmu tidak ditolak. 7 sinyal dari langit bahwa sujud-sujud sunyimu itu sedang menembus lapisan-lapisan rahmat Allah. Dan yang menarik, nomor 4 dari tanda ini sering banget diremehkan. Padahal itu bisa jadi tolak ukur apakah tahajudmu sudah membekas di langit atau belum. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mulai dulu dengan tanda-tanda awal. Yang mungkin sudah kamu alami, tapi belum kamu sadari. Yuk, kita mulai. Tanda pertama, kamu gampang menangis tanpa sebab duniawi. Coba kamu renungkan. Pernah gak, selesai tahajud atau bahkan di tengah rakaat-rakaat sunyimu itu, kamu tiba-tiba menangis? Tapi bukan karena sedih. Bukan karena punya masalah. Gak ada pemicunya. Tapi hati terasa sesak lalu meleleh jadi air mata. Itu bukan kesedihan. Itu bukan gangguan. Itu pertanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Karena ketika seseorang membiasakan diri sujud di sepertiga malam, langit akan mulai membukakan pintu rahmat. Dan rahmat itu kadang turun lewat air mata. Bukan air mata duka, tapi air mata pengakuan. Air mata malu. Air mata rindu yang dalam pada zat yang menciptakanmu. Kalau kamu pernah ngalamin ini, jangan takut. Justru syukuri. Karena tangisan itu bukan kelemahan. Tangisan itu adalah bukti bahwa langit sedang mengusap hatimu pelan-pelan. Tanda kedua, kamu mulai terusik dengan dosa-dosamu yang lama. Kita semua punya masa lalu. Dan kadang masa lalu itu terkubur dalam-dalam. Tapi coba perhatikan, setelah kamu rutin tahajud, kenapa tiba-tiba kamu jadi gampang teringat dosa-dosa lama? Bahkan yang sudah bertahun-tahun berlalu? Dan lebih ajaibnya lagi, gak ada yang ngingetin kamu. Gak ada yang nyindir. Tapi hatimu sendiri yang mulai gelisah. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, kenapa dulu aku bisa segelap itu? Atau apa mungkin Allah masih menerima aku? Jangan takut, saudaraku. Justru itu adalah sinyal kuat. Karena ketika tahajudmu mulai menembus langit, maka Allah sendiri yang akan membuka memorimu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Untuk membersihkan sisa-sisa noda yang masih menempel. Karena siapa yang lebih tahu tentangmu selain Dia? Rasa gelisah itu bukan azab. Itu adalah bentuk perhatian. Dan kamu harus tahu, hanya orang yang sedang dibimbing oleh cahaya yang bisa merasa bersalah atas dosa-dosanya, bahkan tanpa diingatkan. Tanda ketiga, kamu makin mudah memaafkan. Nah, yang satu ini kelihatannya sederhana. Tapi kenyataannya berat banget. Kita semua pasti pernah disakiti. Entah oleh teman, pasangan, saudara, bahkan mungkin oleh orang yang paling kamu percaya. Dan normalnya, kita akan menyimpan dendam. Tapi coba lihat, setelah kamu sering tahajud, kenapa tiba-tiba kamu jadi lebih enteng memaafkan? Kenapa kamu mulai bilang dalam hati, ya udahlah, aku doain aja semoga dia dapat hidayah. Padahal dulu, kamu gak akan semudah itu melepas. Itu karena hatimu sedang dilapangkan. Tahajud itu ibadah yang gak hanya menyehatkan raga, tapi juga menyehatkan jiwa. Dan tanda paling jelas bahwa jiwamu sedang sembuh adalah kamu mulai ikhlas. Kamu mulai menerima. Kamu mulai melepaskan beban yang dulu kamu anggap penting, tapi ternyata hanya mengikatmu ke masa lalu.
Dan tahajud diam-diam telah mengikis semua itu. Jangan pernah remehkan kemampuan untuk memaafkan. Karena ketika kamu bisa memaafkan, artinya kamu sudah tidak dikendalikan oleh luka, tapi oleh cahaya. Nah, dari 3 tanda ini, ada gak yang udah kamu rasakan? Atau jangan-jangan, kamu udah ngalamin semua tapi kamu gak sadar kalau itu semua adalah balasan rahasia dari langit untuk tahajudmu? Kalau iya, yuk kita berbagi. Ketik di kolom komentar saya pernah kalau kamu pernah ngalamin salah satu dari 3 tanda ini. Biar kita tahu bahwa di antara jutaan orang, masih ada hamba-hamba Allah yang mau bangkit di malam sunyi demi satu hal, mencari ridhanya. Dan tunggu dulu, karena ini baru permulaan. Masih ada 4 tanda lainnya yang jauh lebih kuat. Tapi tanda keempat ini, saudaraku, yang paling sering diabaikan. Padahal justru dari tanda inilah, Allah sering menurunkan kejutan-kejutan terbaik dalam hidup seseorang. Kita akan bahas itu di bagian selanjutnya. Yuk bantu panjangkan amal jariah dengan share video ini ke teman, sahabat, atau keluarga yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka sedang butuh pengingat ini. Dan pastikan kamu masih bersama kami di Ilmu Langit. Karena di bagian berikutnya, kita akan membahas sebuah tanda yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya kekuatan besar dalam mengangkat doamu ke langit. Kamu masih di sini? Masih dalam perjalanan sunyi menuju langit? Maka kamu termasuk orang-orang pilihan yang hatinya gak bisa diam kalau belum dapat jawaban dari sepertiga malam. Kamu termasuk hamba yang disayang, karena hatimu masih ingin menyelami tanda-tanda dari langit. Terima kasih sudah bertahan bersama kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga Ilmu Langit. Dan percayalah, kamu gak sedang nonton video ini karena bosan atau iseng. Kamu sedang dituntun. Ada alasan kenapa kamu gak skip video ini, padahal notifikasi lain banyak yang muncul. Karena ada pesan dari langit yang sedang menunggumu untuk dipahami. Tadi kita udah bahas 3 tanda pertama. Dan sekarang kita sampai pada titik paling krusial. Titik yang selama ini banyak diremehkan, banyak dilupakan. Padahal justru dari titik ini, tahajudmu bisa jadi sedang dicatat sebagai doa yang menembus lapisan langit tertinggi. Tanda keempat, kamu mulai menyukai kesendirian yang penuh makna. Banyak orang takut sendiri. Banyak yang merasa kalau kesendirian itu kutukan. Tapi kamu, yang rutin bangun di sepertiga malam, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu mulai nyaman dalam diam. Kamu mulai damai walau tidak ramai. Bukan berarti kamu menjauh dari orang. Bukan berarti kamu jadi antisosial. Tapi kamu mulai bisa membedakan mana waktu untuk dunia dan mana waktu untuk jiwa. Ini tanda besar, saudaraku. Karena semakin seseorang akrab dengan tahajud, maka semakin Allah menanamkan rasa cinta pada halwat, atau menyendiri dalam keheningan. Bukan menyendiri karena kesepian, tapi karena menemukan kedamaian. Dan biasanya, orang yang mulai akrab dengan kesendirian spiritual ini, dia jadi gak gampang ikut-ikutan tren dunia. Gak mudah terombang-ambing opini orang. Karena dia sudah punya sumber cahaya yang lebih besar dari validasi manusia. Dia punya sumber tenang yang tidak butuh pengakuan. Dan ini sering diabaikan. Orang berpikir perubahan besar datang lewat pengakuan orang lain. Padahal kadang, perubahan paling hebat justru dimulai ketika kamu berani duduk sendirian, lalu menengadah ke langit dalam sunyi. Kalau kamu mulai merasakan hal ini, tahajudmu sedang membentuk pondasi. Diam-diam. Tapi pasti. Tanda kelima, kamu mudah mengerti sesuatu yang sulit dijelaskan. Ini terdengar ajaib, tapi coba renungkan. Dulu, mungkin kamu susah banget pahami isi Al-Quran. Atau kamu bingung kenapa suatu musibah datang padamu. Tapi sekarang, setelah kamu sering tahajud, kamu mulai bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu jadi lebih jernih dalam menilai. Lebih tenang dalam mengambil keputusan. Bahkan hal-hal yang dulunya terasa berat, sekarang kamu bisa bilang, mungkin ini cara Allah mendekatkanku. Dan yang lebih mengejutkan, kamu mulai memahami ayat-ayat suci bukan cuma dengan otak, tapi dengan hati. Tahajud itu ibadah yang membuka cakrawala batin. Ketika kamu sering berbicara dengan Allah di sepertiga malam, maka hatimu pelan-pelan dilatih untuk mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan nurani. Mendengar isyarat. Mendengar makna. Mendengar petunjuk dalam setiap kejadian. Dan dari sinilah muncul kematangan. Kematangan yang bukan karena usia, tapi karena keintimanmu dengan malam. Karena banyak orang bisa belajar bertahun-tahun, tapi tidak semua bisa merasakan petunjuk dalam diam. Jadi,
Kalau akhir-akhir ini kamu merasa ada pemahaman yang tiba-tiba muncul, yang sebelumnya kamu gak tahu dari mana, bisa jadi itu hadiah dari tahajudmu. Tanda keenam, kamu tidak panik saat kehilangan dunia. Ini tanda yang sangat mencolok, tapi juga sangat sunyi. Di saat orang lain panik kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan pasangan, kamu justru mulai tenang. Bukan berarti kamu gak sedih, tapi kamu tidak lagi menggantungkan hidupmu pada hal-hal fana. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tapi kamu gak lagi takut kehilangan. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud sudah mengajarkanmu satu hal penting. Bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan. Dan ketika kamu terbiasa menyerahkan semuanya pada Allah saat malam paling sunyi, kamu jadi paham satu hal yang luar biasa. Kamu paham bahwa tidak ada satupun kehilangan di dunia yang bisa memisahkanmu dari cinta Allah. Ini bukan hal biasa. Ini adalah level keimanan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan ceramah. Ini hasil dari sujud yang konsisten. Ini buah dari bangun tengah malam yang awalnya berat, tapi kamu paksakan. Dan akhirnya, tahajud itu menjadi kekuatan tersembunyi yang melindungimu dari guncangan dunia. Orang lain mungkin gak tahu, tapi langit tahu. Dan itulah kenapa, ketika kamu diuji, kamu gak hancur. Karena kamu sudah dilindungi oleh kekuatan malam. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai mengingat kembali semua perubahan yang terjadi dalam hidupmu belakangan ini. Kamu mulai sadar bahwa ternyata, banyak hal yang selama ini kamu anggap kebetulan, ternyata bukan sekadar kebetulan. Banyak ketenangan yang datang tanpa sebab, banyak pemahaman yang muncul tiba-tiba, banyak luka yang sembuh perlahan, dan semua itu ternyata berawal dari satu hal, kamu memaksakan dirimu bangkit untuk tahajud. Dan lihat sekarang, tahajud itu tidak sia-sia. Sujud-sujud sunyi itu, air mata yang kamu sembunyikan di balik doa, bahkan rasa kantuk yang kamu lawan dengan setengah nyawa, ternyata tidak pergi kemana-mana. Semua itu dikumpulkan, dicatat, disimpan. Dan sebagian dari hasilnya sudah kamu rasakan hari ini. Kalau kamu merasa tulisan ini menyentuh, jangan ragu untuk mengetik 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positif. Kita sebarkan aura ini ke sesama pejuang malam yang sedang berjuang sendirian. Dan kita belum selesai. Masih ada satu tanda terakhir. Tanda yang bisa jadi puncak dari semua yang kita bahas. Tanda yang kalau kamu sudah mengalaminya, berarti bukan cuma tahajudmu diterima, tapi kamu sedang disiapkan untuk menerima takdir terbaik dari langit. Di bagian terakhir nanti, kita akan bahas tanda ketujuh yang bisa jadi menjadi titik balik hidup seseorang. Dan bukan hanya itu, kita juga akan rangkum semua tanda dalam satu benang merah yang bisa kamu pakai sebagai kompas dalam menjalani malam-malam berikutnya. Jadi, tetap di ruang ilmu langit. Jangan lepas genggamanmu. Karena tanda terakhir ini akan membuka pintu-pintu yang tak terduga dalam hidupmu. Sampai di sini, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah penempuh jalan malam. Kamu adalah sosok yang sedang mencari makna dalam senyap. Maka izinkan ilmu langit mengucapkan terima kasih, setulus-tulusnya. Karena kamu sudah bertahan, sudah menyimak, sudah membuka ruang di hatimu untuk pesan dari langit yang sedang turun perlahan. Dan ini bukan hal biasa. Karena tidak semua orang mau duduk diam untuk mendengar. Tidak semua orang mau menepi dari kebisingan dunia untuk merenungi apa yang tak terlihat oleh mata. Tapi kamu berbeda. Kamu mau. Kamu hadir. Dan kehadiranmu tidak sia-sia. Sebab malam ini, kita akan menutup 7 tanda dari langit. Tanda terakhir. Tanda ketujuh. Yang bisa jadi, adalah tanda paling menggetarkan. Bukan karena heboh, tapi karena ia menyentuh lapisan terdalam dari jiwa manusia. Tanda ketujuh, kamu merasa dirimu semakin tidak punya apa-apa, tapi justru merasa lebih kaya. Mungkin ini terdengar aneh, tapi coba dengarkan pelan-pelan. Setelah kamu rajin tahajud, kamu justru merasa makin kecil, makin hina, makin sadar betapa banyak dosa yang belum terampuni. Betapa banyak kelalaian yang dulu kamu abaikan. Kamu jadi lebih sering menangis, lebih sering merasa malu pada Allah, lebih sering merasa, "Ya Rab, aku ini siapa sih? Aku ini kotor banget." Dan justru di saat itulah, kamu sebenarnya sedang dipenuhi. Ini paradoks spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hamba yang dibimbing. Ketika kamu merasa kosong, sesungguhnya kamu sedang dipenuhi oleh limpahan rahmat. Ketika kamu merasa miskin di hadapan Allah, sesungguhnya kamu sedang dibukakan pintu-pintu kekayaan hati. Tahajud itu bukan hanya soal waktu.
Ia adalah latihan menyadari bahwa semua yang kamu punya bisa dicabut dalam sekejap. Bahwa dunia ini semu. Dan hanya saat sujudmu dalam, kamu bisa melihat betapa tak berarti semua gelar, semua angka, semua pujian. Tapi anehnya, justru dari kesadaran itu kamu jadi merasa utuh. Kamu gak lagi panik dikecewakan manusia. Gak lagi sedih saat ditinggalkan. Karena kamu sadar, kamu punya tempat kembali yang tidak pernah menolakmu. Kamu punya satu ruang sakral, tempat kamu bisa menangis sepuasnya tanpa dihakimi, tempat kamu bisa minta segalanya tanpa takut ditolak. Dan itulah tanda keajaiban. Saat hatimu mulai merasa tidak memiliki apa-apa, tapi justru merasa tenang dan cukup, itu bukan ilusi. Itu adalah sinyal bahwa Allah sudah menetapkan dirimu sebagai hambanya yang terjaga. Hamba yang tidak lagi butuh validasi, tidak lagi tergantung pada apa yang bisa dilihat, tapi cukup hanya dengan apa yang bisa dirasa dalam sujud. Tahukah kamu, para kekasih Allah sepanjang sejarah hampir semuanya merasakan ini? Mereka bukan orang yang punya semuanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang merasa cukup, walau dunia menertawakan. Mereka tidak sibuk memperkaya diri, tapi mereka disibukkan memperkaya jiwa. Dan kuncinya hanya satu, tahajud. Dari sunyinya malam, mereka menemukan cahaya. Dari basahnya sajadah, mereka menulis takdir yang baru. Dan kamu, jika hari ini sudah mulai merasakan satu saja dari 7 tanda yang telah kita bahas, maka percayalah, kamu sedang dalam perjalanan yang sama. Mari kita ulang kembali 7 tanda itu, sebagai peta jalanmu ke depan. 1. Kamu mulai bangun tanpa alarm, seperti ada yang mengetuk hatimu. 2. Doamu terasa ringan, bahkan tanpa kata-kata. 3. Masalah hidupmu gak bikin kamu tumbang, justru membuatmu makin dekat dengan Allah. 4. Kamu mulai menyukai kesendirian yang penuh makna, bukan sepi yang menyakitkan. 5. Kamu mudah memahami sesuatu yang dulunya terasa berat. 6. Kamu tidak panik saat kehilangan dunia, karena hatimu sudah menemukan sandaran. 7. Kamu merasa makin tidak punya apa-apa, tapi justru makin merasa penuh dan kaya. 7 tanda ini bukan hal remeh. Mereka adalah tanda-tanda dari langit yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sedang disucikan. Maka kalau kamu merasakannya, jangan tunda lagi. Teruskan. Jaga. Rawat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencicipi rasa ini. Tidak semua orang bisa tersentuh cahaya malam. Ada yang sudah tahajud bertahun-tahun, tapi tidak merasa apa-apa. Tapi kamu, bisa jadi baru beberapa pekan memulai, tapi hatimu langsung ditarik. Langsung disambut. Karena itulah cinta Allah. Ia tidak menunggu waktu, tapi menunggu kesungguhan. Lalu pertanyaannya, setelah semua ini, mau kemana kita selanjutnya? Mau tetap bangkit di sepertiga malam? Mau tetap menjaga cinta rahasia dengan Allah? Mau tetap menulis takdir dengan air mata sujud? Kalau iya, maka kamu tidak sendirian. Di kolom komentar, kamu akan menemukan saudara-saudaramu. Mereka yang juga sedang berjuang. Mereka yang juga sedang menata ulang hidup lewat tahajud. Ketik 77 kalau kamu merasakan energi yang sama. Kita tidak saling kenal, tapi kita disatukan oleh rasa yang sama. Rasa yang muncul ketika seseorang benar-benar ingin pulang. Dan kalau boleh ilmu langit berbisik padamu, jangan pernah remehkan satu malam pun dalam hidupmu. Karena bisa jadi, satu malam itulah yang mengubah nasibmu. Satu malam itulah yang menjadi tiketmu menuju takdir baru. Satu malam itulah yang membuat Allah berkata pada para malaikat, "Inilah hambaku. Ia bangun untukku, padahal ia lelah. Ia menangis karenaku, padahal tak ada yang melihat. Maka saksikanlah, aku telah mencintainya." Teman langitku, perjalanan kita malam ini mungkin selesai. Tapi perjuangan kita baru dimulai. Jangan berhenti pada satu video. Jangan berhenti hanya karena tidak ada yang tahu. Teruskan. Lanjutkan. Karena Allah Maha Tahu. Dan tahajud yang kamu lakukan hari ini, bisa jadi penyelamatmu di hari paling gelap nanti. Kalau kamu merasa video ini membawa makna, bagikan ke mereka yang kamu sayangi. Siapa tahu, lewat tanganmu, ada satu jiwa lagi yang bangun malam ini. Dan bisa jadi, kebaikanmu malam ini, menjadi amalan yang mengalir hingga hari akhir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari ilmu langit. Terima kasih sudah menjadi bagian dari gerakan sunyi yang perlahan menembus langit. Kita akan kembali, dengan tema lain, dengan kisah lain, tapi dengan cahaya yang sama.
Tetap jaga malam-malammu. Karena bisa jadi, malam inilah yang sedang mencatat namamu di barisan hamba yang dicintai. Sampai jumpa, pejuang sepertiga malam.